Selamat datang kembali bersama saya, Guru Belajar. Kita kali ini akan belajar tentang materi akuntansi. Semoga materi ini dapat membantu Anda dalam memahami akuntansi. Selamat belajar dan semoga berhasil untuk kedepannya. Contoh pencatatan persediaan barang dagang dengan metode perpetual dan metode periodik atau metode fisik. Mari kita lihat transaksi yang pertama. Membeli peralatan kantor dari toko hijau seharga 26 juta rupiah secara tunai. Bagaimana ini dicatat dengan metode perpetual? Nah, pada metode ini kita akan mendebet peralatan kantor. Ingat, setiap kita membeli barang yang tidak ditujukan untuk dijual kembali, maka akan kita masukkan ke dalam akun yang sesuai dengan apa yang terjadi dengan transaksi tersebut. Dalam kasus ini kita masukkan ke dalam akun peralatan kantor debit sebesar 26 juta rupiah. Di sini pembelian dilakukan secara tunai, maka kita akan kreditkan kas sebesar 26 juta rupiah. Mari kita lihat bagaimana transaksi tersebut dicatat dengan menggunakan metode periodik atau fisik. Dalam metode ini, yang didebet peralatan kantor senilai 26 juta dan yang dikredit kas 26 juta rupiah. Jadi dalam transaksi ini antara metode perpetual dan metode periodik tidak memiliki perbedaan. Mari kita lanjutkan transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, membeli barang dagang dari PT Emas Solo seharga 16 juta rupiah secara kredit. Pembelian barang dagang dalam metode perpetual dicatat menggunakan akun persediaan barang dagang. Di sini persediaan barang dagang didebet sebesar 16 juta rupiah. Karena pembelian dilakukan secara kredit, maka utang dagang akan dicatat di sisi kredit sebesar 16 juta rupiah. Berbeda dengan metode perpetual, pembelian barang dagang akan dicatat dalam akun pembelian, sedangkan dalam metode fisik tadi dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Nah, untuk yang di sisi kredit, sama, utang dagang dicatat sebesar 16 juta rupiah di sisi kredit. Kita lanjutkan transaksi yang berikutnya. Menjual barang dagang dengan harga pokok penjualan sebesar 10 juta rupiah dengan harga 15 juta rupiah secara kredit. Ketika di sini ada kredit, maka kita akan menerima piutang. Piutang dagang kita akan bertambah sebesar 15 juta rupiah di sisi debit. Nah, penjualan barang dagangan dengan metode perpetual akan dicatat pada akun penjualan sebesar 15 juta rupiah. Dengan metode perpetual, karena tadi muncul HPP, maka HPP juga dicatat di dalam akun harga pokok penjualan atau akun HPP. Ini akun HPP, karena terjadi penjualan maka akan didebet sebesar 10 juta rupiah. Kemudian akun kontranya adalah persediaan barang dagang akan berkurang sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini kita akan melihat bahwa persediaan barang dagang ini akan bergerak seturut dengan terjadinya pembelian atau penjualan barang. Maka itu kita bisa melihat secara langsung, secara tepat atau secara cepat berapa jumlah persediaan barang yang ada atau dimiliki oleh perusahaan dagang tersebut atau usaha dagang tersebut. Nah, bagaimana dengan metode periodik? Dalam metode periodik, sama, untuk yang didebet adalah piutang dagang sebesar 15 juta rupiah. Yang membedakan adalah di sisi kredit. Di sisi kredit hanya akan mencantumkan penjualan, sama seperti dengan metode perpetual dicatat dengan penjualan. Nah, bedanya dengan metode periodik ketika terjadi penjualan tidak dicatat HPP. Jadi metode atau perhitungan HPP ini akan terjadi di akhir periode. Setelah dihitung berapa HPP-nya baru terjadi pengukuran. Nah, berbeda dengan metode perpetual akan dicantumkan langsung pada saat terjadinya transaksi penjualan. Itu perbedaannya antara metode perpetual dengan metode periodik. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Menjual barang dagang dengan harga pokok penjualan sebesar 20 juta rupiah seharga 25 juta rupiah secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta rupiah. Mari kita lihat dengan metode perpetual. Karena menjual barang dagang secara tunai, kas kita akan bertambah, kas akan bertambah
sebesar 24 juta rupiah. Kemudian akun potongan penjualan muncul sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini kas yang diterima tidak 25 juta, tetapi 24 juta karena ada potongan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian penjualan di kredit sama seperti penjualan kredit. Di sini akun penjualan muncul ada di sisi kredit sebesar 25 juta rupiah. Nah, sama, kemudian muncul HPP, harga pokok penjualan, akun harga pokok penjualan di debit sebesar 20 juta rupiah, dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar 20 juta rupiah. Ini artinya bahwa akun persediaan barang dagang berkurang sebesar 20, atau persediaan barang dagang di sini berkurang sebesar 20 juta rupiah. Mari kita lihat bagaimana dengan pencatatan persediaan dengan metode periodik. Sama, kita akan mendapat kas sebesar 24 juta rupiah. Potongan penjualan juga di debit sebesar 1 juta rupiah. Maka total penjualan ini 25 juta rupiah di situ. Nah, cukup sampai di penjualan, tidak mencatat akun HPP pada saat terjadinya transaksi. Nah, ini perbedaannya untuk metode perpetual dan metode periodik dalam penjualan barang dagangan secara tunai dengan ada potongan. Mari kita lihat transaksi berikutnya. Membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta senilai 35 juta rupiah secara tunai dengan potongan tunai sebesar 1 juta rupiah. Mari kita catat dengan metode perpetual. Pembelian barang dagang itu akan dicatat dalam akun persediaan barang. Nah, jadi dengan metode perpetual, pembelian barang akan dicatat dengan akun persediaan barang. Di sini nilainya 35 juta rupiah di debit. Kemudian karena ada potongan sebesar 1 juta, maka potongan pembelian itu dicatat di sisi kredit sebesar 1 juta rupiah dan kas sebesar 34 juta rupiah. Nah, mari kita lihat dengan metode periodik. Dalam metode periodik, pembelian barang dagangan akan dicatat pada akun pembelian. Pembelian barang dagangan dengan metode periodik, pembelian barang dagangan akan dicatat dalam metode periodik. Pembelian barang dagangan akan dicatat pada akun pembelian sebesar 25 juta rupiah di sini kasusnya. Nah, akun kontranya sama, potongan pembelian dan kas. Potongan pembelian sebesar 1 juta rupiah, kas sebesar 25 juta rupiah. Jadi, kalau kita lihat di sini perbedaannya adalah di akun persediaan barang dagangan dan pembelian. Ketika pembelian barang dagangan dengan metode perpetual dicatat di akun persediaan, pembelian barang dagangan di metode periodik dicatat dalam akun pembelian. Mari kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Dikembalikan sejumlah barang yang dibeli secara kredit senilai 1 juta rupiah karena rusak. Karena pembelian dilakukan secara kredit, maka ketika terjadi pengembalian atau retur akan mengurangi utang perusahaan. Dalam kasus ini, utang akan berkurang sebesar 1 juta rupiah. Utang berkurang dicatat di sisi debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, akun persediaan barang dagang itu akan dicatat di sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Jadi, ketika terjadi retur, maka retur pengembalian itu akan langsung mengurangi persediaan barang dagang di sisi kredit ketika menggunakan metode perpetual. Bagaimana bila pencatatan tersebut dilakukan dengan metode periodik? Utang dagang sama juga akan berkurang di sisi debit sebesar 1 juta rupiah. Jadi kalau retur itu terjadi secara atau pembelian secara kredit kemudian ada retur, maka itu akan mengurangi utang dagang. Tetapi kalau pembeliannya secara tunai, maka itu akan menambah kas perusahaan atau menambah kas dari usaha dagang itu. Maka di sini utang dagang bisa diganti dengan kas kalau pembeliannya dilakukan secara tunai. Nah, ini yang membedakan. Ketika kredit, pengembalian barang yang sudah dibeli itu akan dicatat dalam akun retur dan potongan harga atau potongan pembelian. Seperti itu. Jadi, ketika retur dan potongan pembelian sebesar 1 juta rupiah. Ini yang membedakan ketika terjadi retur dalam pencatatan metode perpetual dan metode periodik. Mudah kan belajar akuntansi? Oke, kalau Anda sudah melihat video ini dari awal sampai akhir,
akhir, jangan lupa untuk dipelajari kembali. Dan akuntansi itu butuh latihan. Maka silakan Anda berlatih sendiri di rumah. Dan semoga video yang telah Anda tonton ini dapat membantu Anda dalam mempelajari akuntansi. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam dari saya, Guru Belajar.